Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama saya Ratna Haryanisi di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hukum-hukum tajwid yang ada pada surat Al-Fatihah. Tapi sebelum kita mulai, saya ingatkan terlebih dahulu, silakan untuk subscribe channel Ngaji Bareng 04 untuk terus mendukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba mulai dengan membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu dari ayat 1 sampai selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang akan kita coba bahas satu persatu hukum-hukum tajwid pada surat Al-Fatihah ini ya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat pertama ini sinnya dia punya sifat hamas, artinya ada angin keluar ya, dialirin anginnya. Bis, dan juga ada sofir, artinya ada desisan seperti suara ular. Bis gitu ya. Bismillah, millah. Di sana ada hukum bacaan lafaz Allah tarqiq ya. Jadi lafaz Allahnya atau lam jalalahnya dibaca tarqiq. Sebab sebelum lam jalalah didahului oleh huruf yang berbaris kasrah. Di mimnya kan kasrah. Makanya cara bacanya lafaz Allahnya dibaca ke vokal A. Lah, bukan loh ya. Millah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana ada hukum bacaan alif lam syamsiyah. Sebabnya karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu ra. Cara bacanya alif lamnya tidak dibaca, melainkan kita langsung masukkan ke huruf yang setelah lamnya yaitu ra sambil ditekan ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim langsung ke ra, hirra ya. Jadi alif lamnya nggak dibaca lagi. Oleh karena itu biasa juga disebut dengan idgham syamsiyah karena cara bacanya dimasukkan ya, diidghamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya juga dia punya hukum bacaan tabkhim atau ra-nya dibaca tabkhim ya. Karena ra-nya berbaris fathah atau berbaris di atas. Jadi otomatis ya kalau ro-nya barisnya di atas, kita bacanya tafkhim itu ditebalkan. Jadi ro bukan ra, hati-hati ya, tapi ro. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ada hamas, ada angin. Jadi alirin anginnya. Rah gitu ya. Rah. Bismillahirrahmanirrahim. Di mimnya ada hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i. Sebab mimnya berbaris fathah berdiri. Jadi kalau kita rinci, fathah berdiri itu sama aja kayak fathah ketemu sama alif. Makanya dibacanya dipanjangkan 2 harokat.
Atau kalau ingin lebih konsisten di ayun ya, satu ayunan. Ma Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama hukum bacaannya seperti yang sebelumnya. Ini adalah alif lam syamsiyah. Sebab ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu ra. Jadi sama seperti tadi, cara bacanya alif lamnya nggak dibaca, melainkan kita langsung masukkan ke huruf ro-nya ya, sambil ditekan. Rahmanirra, nirra gitu ya. Ro-nya dibaca tabkhim ya, atau tebal, karena ro-nya berbaris fathah atau berbaris di atas. Jadi ini juga otomatis sama seperti yang sebelumnya, otomatis dibaca tebal. Jadi bukan ra tapi ro. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Di sana kita bertemu dengan mad arid li sukun. Karena ada huruf mad, ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya mana? Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelumnya kasroh, atau kasroh ketemu ya sukun. Huruf hijaiyah yang disukunkannya mana? Mim. Tadinya kasroh, karena berhenti kan jadi sukun. Ya. Jadi cara bacanya panjangnya boleh lebih dari 2. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Rahim, 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 gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Tapi misal kita mau melanjutkan atau mau wasol ke ayat 2, maka si himnya ini tetap jadi mad tabi'i. Jadi nggak dibaca panjang karena mimnya nggak disukunkan kan kalau langsung ke ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim, ilhamdu, gitu ya. Selanjutnya kita ke ayat 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alha. Di sana ada hukum bacaan alif lam qamariyah. Sebab ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu ha, huruf qamariyahnya. Cara bacanya, lamnya dibaca jelas. Jangan mantul, jangan juga terlalu ditahan. Ya, jadi alha, alha gitu ya. Nah, karena lamnya dibaca jelas, ini biasa disebut dengan izhar qamariyah ya. Izhar itu kan artinya jelas ya. Biasa disebut dengan izhar qamariyah ya, alif lam qamariyah itu. Lanjut. Alhamdu. Alhamdu. Di sana ada izhar syafawi. Sebabnya ada mim sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi yaitu dal. Cara bacanya, mimnya dibaca jelas. Dibaca jelas yang dimaksud adalah mimnya dibaca sesuai dengan makhraj atau tempat keluar dari mim tersebut, yaitu 2 bibir ya. Jadi alhamdu, jangan mantul. Alhamdu, jangan ya. Alhamdu, jangan juga ngebut kayak gini. Alhamdu, mimnya ngebut karena takut ketahan gitu ya. Jangan, mim itu kan punya sifat tawassut. Tawassut itu artinya ada aliran sedikit tapi tidak terlalu ditahan, tidak terlalu syidah, tidak terlalu ngalir juga. Jadi tengah-tengah ya tawassut tuh. Jadi masih ada am-amnya. Alhamdulillah. Lillah, lam jalalahnya dibaca tarkik ya, atau tipis. Sebab lam jalalahnya didahului oleh huruf berbaris kasrah di huruf lam yang pertama ya. Makanya bacanya ke vokal huruf lah ya, ke a, lah bukan lah, lillah gitu. Alhamdulillahi ra. Ro-nya dibaca secara tabkhim atau tebal karena ro-nya berbaris di atas atau fathah. Jadi otomatis ini langsung dibaca tebal. Ro bukan ra, hati-hati ya. Ro. Rabbi ditekan, ba-nya ada tasydid. Rabbi tekan aja ya. Rabbi. Rabbil Rabbil di sana ada alif lam qamariyah karena ada alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ain. Cara bacanya, lamnya dibaca jelas ya. Makanya tadi disebut dengan izhar qamariyah ya. Lamnya dibaca jelas, jangan mantul, jangan rabbil
Jangan. Rabbil ya. Jadi salah satu ciri dari alif lam qamariyah ini adalah lamnya biasanya sukun ya. Jadi langsung kita kenali ya, lamnya sukun. Rabbil di sini ada mad asli atau mad tabi'i. Sebab ada ain yang berbaris fathah berdiri ya. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat atau 1 ayunan. Rabbil alamin. Min mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan di depannya dan berada dalam satu kalimah ya. Mad tabi'inya mana? Mad tabi'inya itu adalah kasrah bertemu ya sukun. Nah, huruf hijaiyah lainnya mana? Yang nun ya. Tadinya fathah karena sukun kan disukunkan ya. Karena waqaf disukunkan ya. Makanya cara bacanya boleh sampai 6. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Rabbil alamin, Rabbil alamin, Rabbil alamin, gitu ya. Ke ayat ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Ra. Di sana ada alif lam syamsiyah lagi. Karena alif lamnya menghadapi huruf syamsiyah yaitu ra. Cara bacanya adalah alif lamnya tidak dibaca melainkan kita langsung masuk ke ra-nya sambil ditekan ya. Jadi ar-ra. Ar-ra ditekan. Terus ra-nya juga dia adalah ra yang dibaca secara tafkhim atau tebal. Karena ra-nya barisnya fathah. Jadi otomatis ya kalau ra barisnya fathah dibacanya tebal. Ra gitu ya. Ar-rah hanya punya sifat hamas, jadi ada aliran angin ya. Rah dan halus kayak nggak ada kotoran ya. Rah ar-rahma di sana ada mad asli lagi atau mad tabi'i karena ada huruf yaitu min berbaris fathah berdiri. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ar-Rahma nirra. Di sana kita ketemu lagi sama alif lam syamsiyah. Sebabnya karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu ra. Tadi gimana cara bacanya? Alif lamnya tidak dibaca, melainkan kita langsung baca ke ra ya, sambil ditekan. Ar-Rahmanirra. Nirra ya. Dan ro-nya juga tadi ro-nya adalah ro tafkhim atau ro yang dibaca secara tebal. Sebabnya ro-nya barisnya fathah jadi otomatis ro ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Him. Di sana kita ketemu lagi sama mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf ya. Mad tabi'inya mana? Kasrah di huruf ha bertemu ya sukun. Huruf hijaiyah lainnya mana? Mimnya ya. Makanya cara bacanya sama seperti ayat 1 dan 2. Boleh panjang lebih dari 2. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ar-Rahmanir-Rahim gitu. Maliki yaumiddin. Di sana ada mad asli atau mad tabi'i. Sebab ada huruf mim yang berbaris fathah berdiri. Cara bacanya panjang 2 harokat. Maliki yau. Yau-nya di sana ada huruf lin atau haruf lin atau huruf lain ya. Sebab ada wawu sukun didahului oleh huruf berbaris fathah di huruf ya ya. Atau bisa juga fathah ketemu wawu sukun. Cara bacanya ini nggak panjang, jadi cuma lunak aja atau dilembutin aja. Yau gitu ya. Maliki yaumiddin. Middin di sana ada alif lam syamsiyah. Sebabnya karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu dal. Cara bacanya alif lamnya tidak dibaca, melainkan kita bacanya langsung ke dalnya ya. Diidghamkan langsung ke dalnya, makanya disebutnya dengan idgham syamsiyah ya. Yaumid tekan
Yaumiddin. Din di sana ada mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan. Mad tabi'inya mana? Kasrah bertemu dengan ya sukun. Huruf hijaiyah lainnya mana? Yang nunnya tadinya kasrah karena berhenti jadi sukun kan. Jadi dia mad arid li sukun. Makanya panjangnya boleh lebih dari 2. Boleh 4, boleh 6. Maliki yaumiddin. Lanjut ya ke ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, ditekan ya. Ya-nya ada tasydidnya, tapi cukup ditekan aja ya. Iya. Ya. Di sana ada hukum mad tabi'i atau mad asli. Sebab ada fathah bertemu alif, atau kalau dibalik ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya cukup dibaca 2 harokat atau 1 ayunan. Iya kana na'budu wa iya. Sampai tekan lagi, ya-nya ada tasydid lagi. Wa iya. Ya, di sana ada mad tabi'i lagi. Karena ada fathah bertemu dengan alif. Bacanya sama ya, 2 harokat. Wa iya kanas. Nas, sinnya ada sifat hamas dan sofir. Hamis ada aliran angin, aliran udara keluar. Sofir ada desisan kayak suara ular ya. Nas. Ta'in, ain. Di sana ada mad arid li sukun lagi. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan. Karena waqafi atau karena berhenti. Jadi nasta'in, mad tabi'inya mana? Kasrah bertemu ya sukun. Huruf lainnya mana? Nun yang tadinya domah karena berhenti jadi sukun. Nasta'in gitu. Jadi cara bacanya boleh lebih dari 2, 4 atau 6 harokat ya. Nasta'in. Selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Haknya bukan dari dada tapi dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling bawah ya. Memang dekat sama dada ya, tapi jangan sampai jangan sampai gitu ya. Tapi biasa aja. Yang penting udah kerasa di sini paling bawah tenggorokan. Ihdinasi. Di sana ada alif lam syamsiyah lagi ya. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu sod. Cara bacanya alif lamnya tadi tidak dibaca, melainkan kita langsung masukkan ke huruf sodnya ya. Jadi dari nun langsung ke sod ya. Ihdinasi gitu. Ihdinasi. Ditekan ya. Ihdinasi ra. Ro-nya dia dibaca secara tafkhim atau tebal karena ro-nya berbaris fathah ya di atas. Ro dibaca tebal ya. Ro bukan ra. Dan setelah itu ro-nya juga dibaca panjang. Dia memiliki hukum mad tabi'i atau mad asli sebab ada fathah di huruf ro-nya bertemu dengan alif. Cara bacanya panjang 2 harokat atau 1 ayunan. Siratalmu. Di sana ada alif lam qomariyah lagi atau izhar qomariyah ya. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf qomariyah yaitu mim. Ya, jadi pokoknya ingatnya alif, lam, abis itu huruf selanjutnya apa gitu. Cara bacanya alif lamnya atau lamnya dibaca jelas ya. Jangan mantul, jangan tol, tapi siratal, jangan mantul ya. Siratal mus. Sinnya sama tadi ada sifat hamesnya, ada angin keluar, terus punya sifat sofir juga, ada desisan kayak suara ular es gitu. Mus ya. Siratal mustaqim. Qim mad arid li sukun lagi karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya mana? Kasrah bertemu ya sukun. Kasrahnya ada di qaf, terus ketemu ya sukun, baru ketemu lagi dengan huruf hijaiyah lain yaitu mim yang disukunkan. Jadi lihatnya 3 huruf mad arid li sukun itu ya. Atau kasrah huruf mad tabi'inya, habis gitu huruf lain yang disukunkannya ya. Jadi ini bacanya boleh sampai 6, 2, 4, 6.
Shiratal mustaqim gitu. Kita lanjut ke ayat yang terakhir. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shira, ra-nya di sana ada mad tabi'i atau mad asli. Sebab ada fathah ketemu sama alif. Cara bacanya panjang 2 harokat. Shira, shira gitu ya. Shiratal alladzi di sana ada alif lam syamsiyah. Sebabnya karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam. Ya, hati-hati jangan salah, bukan zal tapi lam lagi. Nah, kenapa lam? Karena kita ingat-ingat lagi, kalau ada huruf bertasydid itu artinya terdiri dari 2 huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah, begitupun dengan lam di sini. Lamnya kan tasydid, artinya dia terdiri dari 2 huruf lam. Yang pertama lamnya sukun, lam yang kedua berharokat. Sehingga lam yang sukun ini nggak dibaca. Jadi kita langsung masukkan ke lam yang kedua sambil ditekan. Jadi kita ingat-ingat alif lam yang nggak dibaca disebut dengan alif lam syamsiyah ya. Shiratal ladzi, ketemu lagi sama mad tabi'i. Karena ada kasroh bertemu ya sukun. Kasrohnya ada di huruf zal, kemudian ketemu ya sukun. Cara bacanya panjang 2 harokat. Zi, shiratal ladzina an'a. An'a di sini ada hukum izhar. Sebab ada nun sukun bertemu dengan ain. Ya, izhar halqi. Kenapa disebut izhar halqi? Karena si huruf izharnya itu berasal dari tenggorokan. Ain kan berasal dari tenggorokan ya, tenggorokan tengah ya. An'a. Makanya cara bacanya izhar itu dibaca jelas. Jadi sebenarnya nama hukum itu menunjukkan cara baca ya. Izhar halqi. Jadi izhar dibaca jelas ya. An. Jelas yang dimaksud gimana? Jadi nun sukunnya dibunyikan sesuai dengan makhrajnya atau tempat keluar dari nun tersebut ya. An'a, an'a, an'amta, an'amta. Di sana amta ada izhar syafawi sebab ada mim sukun bertemu dengan huruf ta. Cara bacanya izhar atau jelas. Jadi mim sukunnya dibaca jelas sesuai dengan tempat keluar dari mim tersebut. An'amta. Hati-hati jangan mantul. An'amta, jangan ya. An'amta. An'amta alai. Alai di sini ada huruf lin atau huruf layin karena ada fathah bertemu ya sukun, atau kalau dibalik ada ya sukun sebelumnya fathah di huruf lam. Cara bacanya dilunakan atau dilembutkan. Alai gitu. Alai, alaihim. Nah, kita lihat di atasnya ada waqaf lam alif ya. Jadi dilarang berhenti. Jadi diusahakan kalau nafasnya cukup sampai ujung aja dibacanya ya. Jadi sampai ujung ayat alaihim gitu. Jadi di sini dilarang berhenti. Kalau mau berhenti diulang dari kalimat sebelumnya. An'amta alaihim. Nah, himnya kan kita wasol atau nyambung bacaannya ya, nggak berhenti. Alaihim gha. Di sana ada izhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi yaitu ghain. Cara bacanya mimnya dibaca izhar atau jelas ya. Jadi alaihim, alaihim. Hati-hati lagi di mim ini, jangan takut nahan. Karena takut nahan ya, takut ketahan jadinya ngebut. Jadi kayak lagi jalan terus tiba-tiba lari gitu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Jangan sampai begitu ya. Jadi huruf sukun itu dia tetap punya satu ketukan ya. Jadi satu ketuk biar enak. Siratal ladzina an'amta alaihim ghair ya. Alaihim him. Wajar kalau misalkan huruf mim masih ada alirannya sedikit karena dia memang tadi punya sifat tawasud ya, sifat pertengahan, jadi tidak terlalu nahan suaranya, tidak juga terlalu dialirin. Jadi masih ada am-amnya, wajar, betul. Alaihim, ini lagi rapetin lagi bibirnya. Alaihim
Ghoi, di sana ada huruf lin karena fathah bertemu dengan ya sukun ya. Cara bacanya lunak. Ghoi, ghoi, ghairil ma, ghairil ma. Ri-nya di sana ada ro-nya adalah ro tarqiq. Sebab ro-nya berbaris di bawah atau kasroh. Cara bacanya ro-nya dibaca tipis, ri ya. Ri. Jadi mulut kita agak mundur sedikit, kelihatan kayak meringis, ri gitu. Ghairil ma, ghairil ma. Ada alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu mim. Cara bacanya lamnya dibaca jelas ya. Ya, atau izhar qamariyah ya, bisa disebut izhar qamariyah. Ghairil, jangan sampai ghairil ma. Jangan. Ghairil gitu. Ghairil mal ghain hati-hati juga ini jangan sampai mantul ya. Ghairil mal ghairil bu-nya ada mad tabi'i karena ada dhammah bertemu dengan wawu sukun. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Bu ghairil maghdubi alai ada harf lin lagi atau huruf lin lagi karena ada fathah ketemu ya sukun. Fathahnya di lam ya. Jadi cara bacanya lunak. Alaihim wa. Di sana ada izhar syafawi lagi karena ada mim sukun bertemu dengan wawu. Cara bacanya mimnya dibaca jelas. Alaihim waladha. Di sana ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu dod. Cara bacanya alif lamnya tidak dibaca, jadi langsung masuk ke do sambil ditekan ya. Bolli. Di sana ada hukum bacaan mad lazim mutsaqal kalimi ya. Jadi mad lazim mutsaqal kalimi ini terjadi ketika ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang ada tasydidnya. Mad tabi'inya mana? Ini di dho ada fathah bertemu dengan alif. Walaupun ini fathahnya agak panjang tapi ini tetap satu harokat ya. Ini fathah biasa. Fathah bertemu alif itu mad tabi'inya. Bertemu dengan huruf yang bertasydid yaitu lam. Cara bacanya dho-nya dipanjangin dulu sebanyak 6 harokat baru masuk ke tasydid. Waladhalli. Di ujung baru tekan ke lam. Waladhdallin. Lin ketemu lagi sama mad arid li sukun karena ada mad tabi'i yaitu kasrah bertemu ya sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf. Huruf hijaiyahnya mana? Yang lainnya. Yang disukunkannya nun ya, tadinya barisnya fathah karena berhenti jadi sukun ya. Cara bacanya panjangnya boleh lebih dari 2, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Waladhdallin. Coba kita ulang dari awal ya bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, dicukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk segala kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.